warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada malam ini, para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, para penglingsir, sekali lagi para penglingsir yang hadir pada malam ini, yaitu yang pertama Bapak Wakil Sukeduke Banjar Kertawinangun, yaitu yang terhormat Bapak Nyoman. Bapak Nyoman ke? Dan juga yang malam ini berkenan hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Bapak Klien Adat, Klien Dinas, dan yang terhormat Bapak Jero Mangku. Bapak Jero Mangku yang malam ini ikut serta menghadiri daripada peringatan hari bulan lahirnya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kawan-kawan dari majelis sholawat muhajirin yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memperhatikan dari tadi satu persatu. Saya lihat, saya curi-curi pandang. Saya perhatikan masing-masing wajah yang hadir pada malam ini. Kesimpulannya, tidak ada satupun di antara hadirin yang hadir pada malam ini yang wajahnya cemberut. Semua kelihatan wajahnya berseri-seri. Semua tampak wajah ceria, wajah yang menunjukkan yaitu semangat persaudaraan, wajah yang menunjukkan yaitu semangat untuk hidup guyup, untuk hidup rukun, untuk hidup saling menghargai, untuk hidup saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terutama malam ini kita bahagia, malam ini kita senang. Bagaimana enggak senang hadirin? Bapak-bapak yang terhormat, para penglingsir berkenan hadir. Dari mulai Bapak Jero Mangkunya hadir, Bapak Sukedukenya hadir, Bapak kliennya pun juga hadir. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang hidup rukun. Kita ini memang pingin hidup damai. Kita ini memang pingin berdampingan antara satu dengan yang lain, yaitu menjunjung nilai-nilai toleransi. Betul Bapak Ibu? Terima kasih para bapak penglingsir yang sabar, saya lihat tadi sabar menunggu acara ini. Bahkan tadi beliau-beliau ikut berdiri, ikut menyaksikan mahalul qiyam. Ini hadirin jamaah sekalian yang menjadi contoh. Artinya boleh dibilang di sini menjadi contoh buat di tempat-tempat yang lain, menunjukkan bahwa beliau-beliau ini mengakui keberadaan kita. Beliau-beliau ini mengakui keberadaan kita, hadirin jamaah sekalian. Bahkan tidak hanya sekedar mengakui, beliau menghormati.
keberadaan kita umat Islam yang ada di sini. Betul Bapak Ibu? Tepuk tangannya mana buat beliau-beliau? Pak Mangku, para Bapak Penglingsir, saya nitip saudara-saudara Muslim saya yang ada di sini. Tolong bangun komunikasi dengan baik, saling berkoordinasi dengan baik, khususnya dalam urusan sosial kemasyarakatan. Kita pingin baik, kita pingin diajak hidup ini damai, kita pingin lingkungan kita ini tenang dan tentram. Pak Penglingsir, beritahu kami, beritahu saudara-saudara Islam, saudara-saudara Muslim yang ada di sini, ajak mereka untuk bersama-sama membangun lingkungan yang aman, membangun lingkungan yang tentram, karena ini adalah prinsip ajaran agama Islam. Islam itu agama yang damai, agama yang siap hidup berdampingan dengan agama manapun, agama yang mengajarkan bagaimana diri kita ini nyaman dan diri kita ini aman, nyaman buat orang lain, aman buat orang lain, nyaman buat siapapun, dan aman buat siapapun. Itulah prinsip ajaran agama Islam. Betul Bapak Ibu? Jadi sebaik-baik orang Muslim di antara kita adalah orang Muslim yang nyaman buat orang lain. Bukan hanya sekedar nyaman, aman. Nyaman dan aman buat orang lain. Aman dan nyaman buat siapapun. Orang Islam yang sebenar-benarnya, orang Islam yang imannya bagus, pasti hadirin jamaah sekalian, dimanapun ia hidup, dimanapun ia berada, ia pasti nyaman dan aman buat siapapun. Jadi hadirin jamaah sekalian, kalau kita ingin tahu orang Islam yang bagus itu orang Islam yang bagaimana? Hanya satu jawabannya. Orang Islam yang bagus itu orang Islam yang dirinya aman, dirinya nyaman buat orang lain. Orang lain tidak takut, orang lain tidak khawatir, orang lain tidak was-was dengan kita, orang lain merasa enak dengan kita. Itulah orang Muslim yang bagus. Sehingga orang Muslim yang seperti ini dimanapun ia berada, pasti dia akan memberikan manfaat. Pasti dia akan memberikan manfaat di lingkungannya, hadirin jamaah sekalian. Memberikan manfaat dalam artian yang luas. Memberikan manfaat dalam artian yang luas adalah menyebabkan lingkungan tersebut menjadi damai dan tentram. Ini Pak Klian yang menjadi dasar prinsip daripada kita umat Islam yang ada di Bali ini, yang ada di Pulau Dewata yang kita cintai ini, Pulau Dewata yang mudah-mudahan terus menerus aman dan nyaman. Siapapun yang datang ke Pulau Bali ini senang. Siapapun yang datang ke Pulau Bali ini nyaman. Siapapun yang datang ke Pulau Bali ini hatinya merasa tentram. Itulah cita-cita kami umat Islam. Semoga cita-cita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, habis ini selesai dah. Yang terakhir, setelah selesai ini sudah disiapkan soto atau rawon tadi? Rawon ya? Alhamdulillah.
Yang terakhir, saya ingin membahas tema yang ditulis di belakang ini. Hadirin, saya dari tadi duduk, sekarang izinkan saya mau berdiri. Biar balance, biar imbang, biar tidak sakit pinggang. Berdiri. Hadirin jamaah sekalian, biar kelihatan para bapak penglingsir ini. Kita mau tidak mau, disadari atau tidak, senang atau tidak, berkenan atau tidak, kita saat ini sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita telah hidup di zaman modern. Kita bukan hidup di zaman apa lawan katanya modern. Zaman tradisional. Kita sekarang benar-benar hidup di zaman modern. Zaman modern itu bagaimana? Zaman modern itu segala sesuatu bisa didapatkan dengan cara yang cepat. Tidak seperti dulu. Zaman tradisional, segala sesuatu bisa didapatkan tapi dengan cara yang lama. Sekarang hadirin jamaah sekalian, segala sesuatunya sudah bisa diakses melalui media yang hampir setiap warga masyarakat punya, yaitu handphone. Hadirin jamaah sekalian, kaitannya dengan tema pada malam ini, semodern apapun, kita tetap harus punya prinsip. Prinsip hidup kita seperti filosofinya ikan yang ada di lautan. Bagaimana ikan yang ada di lautan itu? Ikan yang ada di lautan itu Bapak Ibu, dia setiap hari bahkan setiap saat berada di air yang asin. Tapi pertanyaannya, biarpun ikan ini setiap hari, setiap saat berada di air yang asin, yakni air laut yang asin, ikan ikut asin apa enggak? Ikan tetap enggak asin. Ini filosofi hadirin jamaah sekalian. Ini filosofi buat kita. Ini maknanya dalam. Maknanya biarpun kita ini hidup di era modern seperti ini, segala sesuatunya serba modern dan canggih, kita mesti tetap harus punya prinsip seperti prinsipnya ikan laut. Ia tiap hari berada di air yang asin, tapi ia tidak terpengaruh asin. Nah, ini bagaimana maksudnya? Maksudnya hadirin jamaah sekalian, kita boleh bergaul dengan siapapun, boleh kita bergaul dengan siapapun. Silahkan bergaul, berteman, bersahabat dengan siapapun, silahkan. Tapi jangan sampai kita tidak punya prinsip. Siapapun boleh kita gauli. Kita gauli ini dalam tanda kutip, hati-hati loh ya. Kita gauli ini maksudnya kita jadikan teman. Tapi harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya jangan sampai kita bergaul lalu kemudian
justru kita yang diwarnai. Bukan kita mewarnai, tapi justru kita yang diwarnai alias ketularan. Ketularan yang dimaksud apa? Ketularan jeleknya, ketularan buruknya, ketularan cara berpikir yang enggak benar, yang ujung-ujungnya dapat membahayakan kehidupan kita, baik membahayakan secara lahir, lebih-lebih membahayakan secara batin. Hadirin jamaah sekalian, tidak dilarang kita bergaul dengan siapapun, monggo silahkan. Tapi prinsip harus dipegang kuat. Jangan sampai terpengaruh keburukan orang lain. Justru orang lainlah yang tadinya buruk kita pengaruhi agar bisa menjadi baik. Ini makna daripada kehidupan modern. Yang kedua, makna daripada kehidupan yang modern, hadirin jamaah sekalian, adalah saya berpesan, kita ini umat Islam yang ada di Bali ini bersyukur. Bersyukurnya apa? Bersyukurnya kita di Bali ini bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Bisa beribadah dengan nyaman dan tenang. Bahkan hadirin jamaah sekalian, kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita Bali. Mereka dengan semangatnya menjaga ketika kita beribadah. Di musola muhajirin setiap Jumatan dipastikan dijamin keamanan kita. Oleh siapa? Oleh kawan-kawan pecalang, oleh teman-teman pecalang. Pecalang siap menjaga ibadah kita, biar ibadah umat Islam, ibadah umat Muslim tenang dan nyaman. Hadirin, kita berterima kasih. Kita sangat berterima kasih. Kita sangat senang. Kita sangat bahagia karena kita umat Islam di Bali ini benar-benar diperlakukan dengan baik. Betul tidak? Tepuk tangannya untuk para tokoh kita. Hadirin jamaah sekalian, kembali ke tema pokok pembahasan, kehidupan yang modern yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah jauh-jauh sebelumnya adalah kehidupan yang kata Rasulullah, wa nadhruhu ila man fawqahu fid din wa nadhruhu ila man dunahu fid dunya. Modern yang sebenar-benarnya, hadirin jamaah sekalian, dengar baik-baik. Modern yang sebenar-benarnya adalah dalam urusan kebaikan. Yang kita lihat adalah orang yang lebih di atas kita. Dalam urusan materi, dalam urusan harta kekayaan, yang kita lihat adalah orang yang jauh lebih di bawah kita. Ini ajaran kehidupan modern. Ajaran kehidupan modern itu, hadirin, dalam urusan kebaikan, dalam urusan amal, dalam urusan sosial, dalam urusan kemasyarakatan, dalam urusan menyama beraya. Yang kita lihat orang yang lebih di atas kita. Oh, saya belum ada apa-apanya kalau dibanding Pak. Pak ini kalau urusan sosial, Pak ini kalau membantu orang lain tidak tanggung-tanggung. Pak ini kalau menyumbang, membantu kebaikan, Pak tidak pakai pikir-pikir, tapi cukup dipikir. Tidak usah dipikir-pikir, cukup dipikir.
yakni cukup sekali, mikirnya sekali aja, ndak pakai mikir-mikir, ndak pakai berulang kali mikir. Sehingga apa? Sehingga kita merasa dalam urusan kebaikan belum seberapa, belum ada apa-apanya dibanding orang lain. Nah, hadirin jamaah sekalian, prinsip yang seperti ini dapat menjadikan kita berlomba-lomba dalam kebaikan yang bahasa kita, bahasa umat Islam adalah fastabiqul khairat. Jadi hadirin jamaah sekalian, ayo jangan sampai begini kita, saya ini sudah bersyukur walaupun saya hanya 50.000, bisa nyumbang acara ini 50.000, saya sudah puas, saya sudah bersyukur. Hadirin, dalam urusan kebaikan jangan begitu. Jangan lihat orang yang lebih di atas kita, oh saya belum ada apa-apanya kalau dibanding Pak ini nyumbang acara Maulid Nabi, saya lihat 300.000, saya cuma 50.000. Oh, saya belum ada apa-apanya. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa seperti Pak, saya bisa nyumbang 300.000. Nah, ini hadirin, orang yang prinsipnya seperti ini baik. Orang yang seperti ini prinsipnya insya Allah hidupnya ada perkembangan, hidupnya ada peningkatan menjadi baik. Ini dalam urusan kebaikan. Adapun dalam urusan materi, urusan kekayaan, yang kita lihat, yang kita pandang adalah orang yang lebih di bawah kita. Hadirin, kalau kita melihat urusan kekayaan, yang kita lihat orang di atas kita, pusing jadinya. Betul enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Keluh kesah. Saya kok enggak bisa seperti dia. Padahal saya merantau ke Bali ini sudah 30 tahun. Dia merantau ke Bali ini baru 5 tahun. Tapi keadaan saya kok masih tetap seperti ini, enggak ada perubahan. Hadirin, ini kalau diterus-teruskan, kita makin jauh dari syukur. Kita ini akan disibukkan memikirkan sesuatu yang belum ada, sementara yang nyata-nyata sudah ada, tidak pernah kita syukuri. Justru pikiran kita sibuk dengan sesuatu yang belum ada, yang nyata-nyata sudah ada, tidak pernah disyukuri. Ini berbahaya hadirin. Ini dapat mengundang keburukan, bahkan dapat mengundang penyakit. Orang yang suka berpikir melihat harta, urusan harta kekayaan yang dilihat orang yang di atasnya, biasanya gampang kena penyakit. Penyakit itu gampang datang. Karena apa? Bawaannya tegang. Bawaannya sehari-hari tegang. Orang itu kalau sudah bawaannya tegang, paling enggak tensinya naik turun. Kalau sudah tensi naik turun, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi hadirin hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Rasulullah dalam kehidupan yang seperti ini, yakni di era modern yang seperti ini, tetap hadirin pakai dua prinsip. Prinsip yang pertama, ayo dalam urusan kebaikan kita lihat orang yang lebih di atas kita. Dalam urusan harta kekayaan materi kita lihat orang yang jauh lebih di bawah kita, sehingga kita terus menerus bersyukur. Bersyukur alhamdulillah, walaupun saya kos tapi saya tidak punya utang. Lebih baik saya hidup dalam kos-kosan seperti ini daripada saya kelihatannya wah, orang lain menilai wah, orang lain menilai hebat,
Orang lain mengancungkan jempol, tapi ternyata yang diacungkan jempol, yang sebenar-benarnya hatinya jauh dari kebahagiaan, hatinya jauh dari ketenangan, hatinya jauh dari ketentraman. Hadirin, ayo kita syukuri hidup kita yang ada ini. Apa yang sudah ada kita syukuri. Jangan terlalu sibuk berpikir dengan sesuatu yang belum ada. Boleh kita bercita-cita, boleh, tidak dilarang. Setinggi langit kita bercita-cita, tapi jangan lupa syukuri dulu yang sudah ada. Yang sudah ada harus disyukuri. Jangan mohon maaf, yang sudah ada tidak disyukuri. Yang nyata-nyata sudah ada tidak pernah disyukuri. Dia hari-hari yang dipikir yang belum ada. Ini yang bikin mumet, ini yang bikin stres, ini yang bikin orang tidak stabil, ini yang bikin orang ngomongnya bisa ngawur, ini yang bikin orang merovokasi. Jadi tukang provokasi namanya, orang yang tukang merovokasi namanya apa? Provokator namanya. Orang yang suka memprovokasi, orang yang suka memperburuk keadaan namanya provokator. Hati-hati hadirin, kita umat Islam ini jangan mudah diprovokatori. Terutama ketika kita buka HP, hati-hati kita mesti bijaksana. Melihat, mendengar, memperhatikan berita-berita yang beredar. Tolong jangan keburu-buru. Iya, kita mesti berhati-hati hadirin jamaah sekalian. Karena apa? Karena tidak sedikit yang menjadi korban daripada berita-berita yang enggak benar, berita-berita yang hoaks. Hati-hati hadirin jamaah sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga acara ini benar-benar membawa barokah, membawa manfaat, membawa maslahat fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah pas 15 menit. Cukup ya? Sampean yang mendengarkan capek, yang ngomong jauh lebih capek. Oleh karenanya kita biar sama-sama ndak capek, kita sama-sama bahagia, sama-sama seneng. Sebentar lagi kita bareng-bareng makan soto, makan rawon, atau makan yang lainnya. Maksudnya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada semeton-semeton, kepada para penglingsir, para tokoh Banjar ini. Semoga kita semakin erat, semoga kita semakin bagus komunikasinya, semoga kita punya komitmen untuk bersama-sama membangun lingkungan kita, yaitu menjadi lingkungan yang jauh lebih baik, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kini tibalah saatnya kita sempurnakan acara ini dengan doa sekaligus sebagai penutup. Ayo hadirin jamaah sekalian, kita berdoa biar kita dapat berkahnya maulid ini. Ayo adik-adik duduk yang bagus. Ini maulid ini, walaupun kelihatannya acaranya nggak seberapa, acaranya boleh dibilang sepele, tapi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya ini bukan sepele. Kenapa demikian? Karena yang kita peringati adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah semuanya pulang gak sia-sia, pulang tidak dalam keadaan tangannya kosong. Insya Allah pulang semuanya membawa barokah. Yang tadinya hatinya sedih, yang tadinya berangkat hatinya sedih, banyak masalah, begitu kita datang di majelis maulid seperti ini,
barokah majelis maulid seperti ini, apalagi tadi dibacakan sholawat oleh majelis sholawat muhajirin ini, adem sekali, enak rasanya. Insya Allah yang hatinya sedih pulang nanti hilang sedihnya, diganti dengan kebahagiaan dan ketenangan. Insya Allah yang berangkat tadi membawa banyak masalah, ruwet, hidupnya ruwet, masalah banyak. Masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang baru. Masalah baru belum selesai, datang lagi. Tumpang tindih masalahnya. Tumpang tindih masalahnya. Ayo kita yakin berkah peringatan Maulid Nabi pada malam ini, insya Allah masalah-masalah kita diberikan solusi, diberikan jalan keluar yang terbaik, yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, ayo kita aminkan doa ini dengan hati yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami datang ke tempat ini ya Allah, dituntun oleh kesadaran kami masing-masing ya Allah. Kami datang ke tempat ini dengan tidak terpaksa ya Allah. Kami datang ke tempat ini tidak ada yang memaksa ya Allah. Kami datang ke tempat ini ya Allah, benar-benar kesadaran kami terpanggil ya Allah, untuk bersama-sama duduk bareng menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berkah peringatan Maulid Nabi pada malam ini. Berkah peringatan Maulid Nabi pada malam ini ya Allah. Turunkan rahmat kepada kami semua ya Allah. Turunkan rahmat kepada kami semua ya Allah. Turunkan maghfirah kepada kami semua ya Allah. Sehingga kehidupan kami ya Allah setelah menghadiri acara Maulid Nabi ini ya Allah akan jauh lebih baik ya Allah. Urusan kami Engkau mudahkan ya Allah. Urusan kami Engkau berikan solusi jalan keluar yang terbaik ya Allah. Sehingga hidup kami semakin berkah ya Allah. Berkah keluarga kami, berkah rumah tangga kami, berkah anak-anak keturunan kami, berkah lingkungan kami, aman dan nyaman lingkungan kami, aman dan nyaman lingkungan kami. Berkah peringatan Maulid Nabi pada malam ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah, yang makin bertambah umur kami, makin bertambah semangat ibadah kami, makin bertambah umur kami, makin bertambah mantap iman kami. Ya Allah, khususnya yang saat ini hatinya sedang sedih, khususnya yang saat ini hidupnya banyak masalah, hidupnya banyak tertekan oleh keadaan, lahir batinnya tertekan oleh keadaan ya Allah. Wabil khusus, lebih khususnya lagi ya Allah, yang hidupnya terhimpit, terlilit oleh urusan utang piutang ya Allah. Hidupnya terhimpit, terlilit oleh urusan utang piutang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang bermanfaat, jalan keluar yang dapat menyebabkan hidup kami semakin baik, semakin tenang dan tentram ya Allah. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkah bacaan Maulid Nabi ya Allah, berkah sholawat ya Allah, berkah sholawat ya Allah. Jadikan kami saudara dunia hingga akhirat ya Allah, saudara yang rukun, yang guyub, yang tolong menolong, yang saling meringankan beban antara satu dengan yang lain, saudara yang saling mencintai antara satu dengan yang lain ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di depan Bapak Ibu jamaah sekalian. Tenang dulu nak, tenang. Tertib. Tunjukkan bahwa kita umat Islam suka tertib. Kita umat Islam senang diatur yang baik. Ya. Ayo stop dulu, tahan dulu ya. Sabar. Semua kebagian. Terima kasih kepada kawan-kawan usaha dakwah. Saya melihat ada banyak kawan-kawan usaha dakwah yang hadir pada malam ini, kawan-kawan Karkun yang hadir pada malam ini. Semoga kita semua senantiasa dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.